Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Peran ASEAN dalam menangani permasalahan sengketa di kuil Previhear antara Kamboja dan Thailand. Nah, untuk slide pertama akan saya bacakan sendiri. Saya Angga Akbar Fitriansyah. Kita baca rumusan masalah. Rumusan masalah itu ada 3. Yang pertama, bagaimana awal mula sengketa antara Kamboja dengan Thailand dalam memperebutkan kuil Previhear. Itu akan dibaca nama teman kita nanti di slide selanjutnya. Rumusan masalah yang kedua, apa sih upaya yang dilakukan kedua belah pihak dalam menangani sengketa di kuil Previhear? Makin penasaran dong? Tonton sampai habis. Yang ketiga, bagaimana peran ASEAN dalam menangani konflik antara Kamboja dengan Thailand? Makin penasaran? Saya Grego Praditya akan membacakan awal mula terjadinya sengketa. Awal mula perselisihan terkait kepemilikan kuil ini bermula ketika Kamboja merdeka dari Prancis dan wilayah di sekitar kuil diduduki oleh pemerintah Thailand yang menyatakan bahwa kuil Previhear masuk dalam desa Bumsrol, Provinsi Sisaket. Namun, konflik perebutan kepemilikan atas wilayah kuil Previhear kembali muncul pada tahun 1962 setelah Mahkamah Internasional atau International Court of Justice memenangkan Kamboja sebagai negara yang sah sebagai pemilik wilayah Previhear. Sebagai respon dari kekecewaan atas keputusan dari UNESCO, Thailand mengirim pasukan bersenjata ke wilayah sekitar kuil Previhear pada 15 Juli 2008. Kemudian pada tanggal 15 Oktober 2008, dunia dikejutkan dengan terjadinya konflik bersenjata antara Thailand dan Kamboja di daerah perbatasan dekat kuil Previhear. Kejadian ini mengakibatkan 2 tentara Kamboja dan melukai 5 tentara Thailand. Dengan kejadian ini, ASEAN selaku organisasi yang menaungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara mendapatkan sorotan dari mata dunia. Muhammad Mahmud akan melanjutkan presentasi yang telah dibacakan teman saya. Pada tanggal 6 Februari 2011, terjadi kembali ketegangan antara Kamboja dengan Thailand. Dan secara tiba-tiba dari pihak Kamboja melakukan tembakan ke arah perbatasan Previhear. Akibatnya, 2 warga sipil dan 8 tentara Kamboja terluka akibat peristiwa ini. Keesokan harinya sekitar pukul 8 pagi, tentara Kamboja kembali memulai penembakan ke arah markas tentara Thailand yang terletak di Pumakua dan Plan Yau. Menanggapi situasi yang semakin genting ini, pemerintah Thailand tidak tinggal diam. Para tentara Thailand melakukan serangan balasan dengan melakukan tembakan ke arah wilayah Kamboja. Upaya kedua negara dalam menangani sengketa di kuil Previhear. Keputusan UNESCO mengenai kuil Previhear sebagai warisan dunia mendapat reaksi negatif dari Thailand. Thailand dalam penolakannya terhadap usulan kuil Previhear sebagai warisan dunia dianggap akan merugikan pihaknya. Karena hal itu dinilai akan melanggar kedaulatan Thailand yang merujuk pada tanah di sekitar kuil Previhear. Sebelum proses ikut campurnya pihak ketiga dalam penyelesaian konflik di kuil Previhear, kedua negara tentunya telah melakukan dialog negosiasi terlebih dahulu, seperti pada tahun 2008, tepatnya 21 Juli, terjadi negosiasi antara Perdana Menteri kedua negara yang dilakukan di kota Siem Reap, wilayah Kamboja Utara. Yang kedua, ada negosiasi antara Panglima Tinggi Thailand dan Menteri Pertahanan Kamboja pada 18-19 Agustus 2008. Menurut putusan ICJ pada tahun 1962, kuil Previhear merupakan bagian dari kedaulatan Kamboja. Halo, aku Saraya ingin meneruskan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Rifanda mengenai putusan ICJ. Jadi pada pemaparan yang telah disampaikan oleh Rifanda, namun UNESCO ini menolak permintaan Thailand karena keputusan tersebut sudah dianggap sah untuk menetapkan kuil Previhear masuk ke dalam kedaulatan Kamboja. Yang dimana sudah sangat jelas bahwa mengapa wilayah tersebut ini diperebutkan oleh kedua belah pihak negara karena memiliki situs dan nilai bersejarah bagi Thailand maupun Kamboja. Terima kasih. Kamboja dalam usaha membela kedaulatannya bukannya meminta bantuan ASEAN tetapi juga Mahkamah Internasional PBB. Melalui proses mediasi regional dan internasional, Kamboja dan Thailand menemui titik terang untuk menghentikan konflik yang terjadi.
Kamboja tidak berhenti melalui mediasi yang telah dilakukan itu. Dalam tindakan berikutnya adalah dengan meminta ulang atas interpretasi mengenai keputusan ICJ di tahun 1962 terhadap wilayah perbatasan kuil Previher. Lalu ICJ menerima permintaan Kamboja atas permintaannya untuk interpretasi ulang mengenai keputusan ICJ di tahun 1962 dalam perbatasan kuil Previher. Putusan dari ICJ di tahun 2013 juga meminta Thailand dan Kamboja harus bekerja sama untuk melindungi situs warisan dunia dari UNESCO. Kedua negara wajib untuk tidak melakukan tindakan yang disengaja dapat merusak kuil Previher. Nah, jadi kesimpulannya adalah konflik sengketa antara Kamboja dan Thailand dalam memperebutkan hak atas kepemilikan kuil Previher sudah terjadi sangat lama, sejak tahun 1904 dan muncul kembali pada tahun 1920 setelah Mahkamah Internasional memenangkan Kamboja sebagai negara yang sah. Nah, konflik ini pun merenggut beberapa nyawa dari kedua belah pihak dan mereka pun telah berusaha untuk bagaimana caranya agar berdamai dengan tenang. Nah, selanjutnya ASEAN yang merupakan organisasi internasional dalam kawasan Asia Tenggara pun juga ikut dalam ambil alih menanggapi permasalahan tersebut. Sehingga ASEAN yang pada saat itu dipimpin oleh Indonesia sebagai ketua pada tahun 2011 berupaya mendorong kedua negara agar penyelesaian konflik melalui jalan damai. Saran, diharapkan ASEAN dapat memiliki peraturan yang dapat diterapkan kepada anggotanya, sehingga konflik-konflik internal dalam anggota ASEAN dapat dihindarkan. ASEAN seharusnya segera membentuk dan merancang peraturan yang khusus dan mengikat untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar anggotanya. Sehingga apabila ada permasalahan atau konflik antar anggota dapat diselesaikan oleh ASEAN sendiri tanpa ada campur tangan pihak ketiga. ASEAN sebagai organisasi regional dalam menyelesaikan konflik harus memiliki sanksi yang tegas sebagai suatu kekuatan dalam menghukum negara anggota yang cenderung memicu konflik. Karena dengan adanya sanksi yang tegas, maka setiap negara anggota akan lebih dapat mematuhi segala peraturan dalam organisasi. Karena selama ini ASEAN hanya menuntut kesadaran dari negara anggota. Selain itu, ASEAN juga harus meninggalkan prinsip non-intervensi yang selama ini dianut oleh ASEAN. Padahal prinsip ini seringkali menghalangi upaya ASEAN dalam menyelesaikan konflik.